Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa itu mimpi basah dan seputar hal yang berkaitan dengan mimpi basah. Penasaran ya? Oke, cek this out ya. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah sebuah proses bermimpi gitu ya. Kemudian di dalam mimpi itu akhirnya kita mengeluarkan cairan sperma. Pada kenyataannya memang mengeluarkan cairan sperma teman-teman. Dan ini tidak disadari oleh katakanlah yang mengalami gitu ya. Nah, ini adalah masa di mana teman-teman laki-laki itu sudah mulai memasuki masa pubertas. Jadi jangan khawatir, ini adalah hal yang normal dan wajar. Dan ini merupakan sebuah respon yang normal karena di dalam tubuh kita sudah memproduksi hormon yang sesuai dengan usianya dan kemudian proses itu terjadi. Begitu. Kenapa mimpi basah terjadi? Karena mimpi basah ini adalah sebuah proses di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh banyak hal begitu ya, apalagi dalam kondisi kita sudah mulai memasuki masa pubertas. Nah, di mimpi basah ini terjadi sangat kompleks sebenarnya. Tetapi ini adalah sebuah respon tadi, kembali lagi ya, sebuah respon tubuh terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan akan memproduksi hormon dan di dalam tubuh ini menghasilkan yang namanya adalah sperma. Nah, sperma ini diproduksi cukup banyak begitu oleh teman kita laki-laki ini yang sudah mulai masuk ke masa pubertas tadi dan kemudian dikeluarkan gitu ya melalui proses tadi, salah satunya adalah dengan mimpi basah. Dan sekali lagi ini adalah hal yang normal, jadi nggak usah takut kalian ya. Kapan mimpi basah terjadi? Wah, ini menarik nih. Nah, mimpi basah ini terjadi biasanya di usia memasuki masa pubertas. Rata-rata mungkin 12 sampai 14 atau 16 tahun gitu ya, tapi ini sangat variatif banget ya. Jadi nggak harus sama begitu patokannya antara satu teman laki-laki dengan yang lainnya begitu. Jadi ini semuanya tergantung dari proses alami dari tubuh itu sendiri. Begitu. Apa yang dilakukan saat mimpi basah? Yang harus dilakukan yang pertama adalah ya karena ini keluarnya sebuah cairan ya di dalam tubuh dan kemudian akan mengotori tempat kita tidur begitu. Jadi yang pertama kita harus mengganti pakaian dalam dulu dong, ya kan? Kemudian yang kedua kalau memang sampai ke alas tidur ya kita harus ganti spray tidurnya karena cairan sperma itu berbeda dengan cairan yang lain. Kalau cairan sperma itu teman-teman konsistensi atau bentuknya itu dia agak lengket gitu. Jadi jangan dianggap ini seperti cairan biasa. Jadi tetap harus kita ganti, kemudian kain spraynya harus kita cuci. Begitu juga dengan pakaian dalam. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan area genitalia dari teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih, saya kasih tunjuk ya. Jadi ini adalah organ reproduksi laki-laki. Jadi ketika kita mengeluarkan sperma, teman-teman mengeluarkan sperma, maka dia akan keluar dari alat yang disebut dengan penis ini, di lubangnya ini. Nah, ini harus dibersihkan di bagian situ ya. Nah, kemudian nanti akan kita tarik ke atas bagian kulub itu. Kalau muslim kita kan sudah disunat ya kan, atau disirkumsisi kalau bahasa medisnya begitu. Nah, itu juga harus dibersihkan bagian dalamnya. Nah, kemudian setelah kita ganti, kita keringkan dengan boleh tisu, boleh juga handuk bersih gitu ya. Dan bagi muslim kita harus mandi wajib apabila kita mengeluarkan sperma tadi atau mimpi basah tadi. Kemudian keringkan dengan handuk bersih atau juga bisa dengan tisu. Seperti itu ya. Aisyah Pedia. Mandi wajib atau yang sering disebut juga dengan mandi besar atau mandi junub adalah cara mensucikan diri dalam agama Islam yang wajib dilakukan setelah seseorang mengalami hadas besar. Hadas besar adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci secara agama, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah tertentu, seperti sholat. Bagaimana menjaga organ reproduksi? Iya, mimpi basah itu berbeda-beda setiap orang kapan dia keluarnya. Tidak mesti sama ya. Nah, setiap kali mengeluarkan sperma pada saat tidur, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus ganti gitu ya, pakaian dalam maupun alas tidur kita. Nah, untuk menjaga kebersihan, sekali lagi saya akan tunjukkan sebuah gambar di sini. Maka ketika kita mandi, maka bagian dari
organ yang mengeluarkan sperma di bagian penis ini itu harus kita bersihkan. Pada orang yang sudah sirkumsisi atau sunat gitu ya, ini otomatis sudah bersih sebenarnya, tetapi perlu kita perhatikan area tersebut ya. Nah, bagi yang mungkin ada teman-teman yang belum mengalami sunat gitu ya, ini akan ada lapisan yang menutupi lubang tersebut, kita tarik ke atas, kemudian kita bersihkan karena di area tersebut juga banyak sperma yang bersembunyi gitu ya, cairan salah satunya sperma yang bersembunyi. Nah, itu harus kita bersihkan secara rutin setiap kali, terutama mengeluarkan sperma tadi atau mimpi basah tadi, ataupun setiap kali mandi. Nah, kemudian gunakan pakaian dalam yang tidak ketat, yang tidak panas, dan kemudian teman-teman juga yang paling penting menghindari alkohol dan juga alkohol, selain itu juga rokok, karena akan bisa mempengaruhi produksi dari sperma itu sendiri. Dan jangan lupa, sekali lagi, ganti pakaian dalam secara teratur untuk menjaga kelembapan dari area organ intim laki-laki. Dan juga jangan lupa untuk menghindari aktivitas yang beresiko, yang bisa menyebabkan terjadinya cedera, terutama pada organ intim laki-laki. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.